Halo, perkenalkan saya Yakub Sulfi Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester untuk mata kuliah Cloud Computing. Presentasi ini akan membahas analisis mengenai teknologi keamanan cloud terbaru. Jadi analisis jurnalnya pada topik yang akan diangkat analisis jurnal penelitian teknologi cloud computing, khususnya yang berfokus pada model keamanan adaptif dengan FSEGM. Analisis ini berdasarkan jurnal terbaru dari Journal of Cloud Computing, terbitan Springer Nature pada tahun 2025, yang membahas inovasi sistem keamanan di era cloud modern. Oke, ini pada bagian latar belakang masalah, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi keamanan cyber yang kian mendesak gitu. Jadi data menunjukkan bahwa serangan pada infrastruktur cloud meningkat drastis hingga 300% dalam 5 tahun terakhir. Jadi dengan 85% perusahaan menyimpan data kritis yang cukup kritikal di cloud, di resiko kebocoran datanya sangat tinggi. Kemudian tantangan utamanya adalah menyeimbangkan keamanan, kinerja, dan biaya karena model keamanan statis yang ada saat ini sudah tidak lagi efektif menghadapi uh, ancaman yang dinamis. Oke, ini ada konteks industri dan ada gap penelitian. Melihat konteks industrinya, pasar global pada tahun 2024 mencapai 482 miliar dolar dengan tingkat adopsi 94%. Jadi, namun ironisnya di 67% perusahaan masih mengalami kebocoran data. Jadi untuk gap eh, yang ditemukan pada model keamanan existing kurang adaptif. Jadi kurangnya integrasi antara fitur selection dan ensemble learning serta biaya komputasi yang terlalu tinggi untuk sistem real time. Jadi ini celah yang coba diisi di analisis penelitian ini. Kemudian tujuan dari penelitian oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model keamanan cloud adaptif bernama FSEGM atau Feature Selection and Assemble Generative Model. Jadi secara spesifik eh, tujuannya untuk mengoptimalkan pemilihan fitur menggunakan algoritma hibrida, membangun assemble model dengan memprediksi secara real time serta meningkatkan efisiensi komputasi tanpa mengorbankan akurasi. Selanjutnya dari manfaat eh, dan target matriksnya, eh, ini memberikan manfaat yang lumayan signifikan. Bagi akademisi, ini menyumbang framework baru. Jadi bagi industri, ini berpotensi mengurangi biaya keamanan hingga 40% dan mencapai waktu hingga di bawah 100 milidetik. Dan target matrix juga lumayan ambisius namun terukur. Jadi akurasi terdeteksi 98,5% dengan latensi di bawah 50 milidetik dan ROI hingga 3 kali lipat dalam 1 tahun. Kemudian metodologi penelitian ini juga bagian dari framework FSEGM. Jadi ini adalah arsitektur dari frameworknya yang coba diusulkan. Progresnya terdiri dari 3 fase utama sebenarnya. Yang pertama ada data collection, mengumpulkan log dari misalnya AWS Trail,
dan traffic jaringan. Kemudian yang kedua ada fitur selection, mengambil algoritma Hybridra dan PCA untuk mereduksi lebih dari 200 fitur menjadi 50 fitur secara optimal. Kemudian ensemble model ini menggabungkan random forest, XGBoost, dan neural network yang diintegrasikan dengan AutoML untuk hasil deteksi yang lumayan baik. Selanjutnya alur alur proses metodologi. Jadi alur metodologi penelitian ini dijalankan secara sistematis dalam 5 tahun, mulai dari pre-processing dan pembersihan data, kemudian fitur engineering, pelatihan model menggunakan five-fold cross validation, kemudian validasi melalui A/B testing, sehingga deployment menggunakan Kubernetes. Di sini proyeksi penelitian membutuhkan waktu sekitar 12 bulan dengan dukungan komputasi GPU yang memadai. Lalu teknologi yang diterapkan. Teknologi yang mendukung penelitian ini sangat komprehensif. Jadi menggunakan infrastruktur multi-cloud dari AWS, Google Cloud, Azure. Untuk keamanan diterapkan enkripsi AES 256. Kemudian di sisi pemrosesan data dan machine learning juga memanfaatkan ekosistem Python seperti TensorFlow dan PyTorch serta tools MLOps seperti Kubeflow untuk manajemen siklus eh, untuk model apa hidup modelnya. Kemudian hasil penelitian dan juga ada dampak bisnis di sini. Secara dampak bisnis, implementasi model ini mampu menghemat biaya operasional hingga 2,3 juta dolar per tahun dan mempercepat respon terhadap ancaman keamanan sebesar 85%. Kemudian studi kasus pada platform e-commerce menunjukkan nol pelanggaran data selama kurang lebih 6 bulan penerapan, dan pada layanan finansial berhasil lolos audit kepatuhan dengan penurunan security alert yang sangat signifikan. Kemudian rencana penelitian lanjutannya di sini sebagai penutup, sebagai peta jalan penelitian ke depan terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek 1 sampai 2 tahun. Di sini akan memfokuskan pada quantum resistant security dan explainable AI. Jadi juga jangka panjangnya sekitar 3 sampai 5 tahun. Di sini menargetkan integrasi blockchain untuk audit terdesentralisasi dan pengembangan sistem keamanan yang mampu berevolusi sendiri. Jadi self-evolving security system. Demikian presentasi analisis jurnal mengenai cloud computing security ini. Terima kasih atas perhatiannya.